Halo, selamat datang di kanal edukasi hukum kita. Saya Salwa Azari Ramadhani Marjoni, NIM 2020-22 101103111119 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang pasal-pasal kaku, melainkan tentang ruh atau jiwa dari keadilan di Indonesia. Selama lebih dari seabad, kita menggunakan Wetboek van Strafrecht, warisan kolonial yang memandang pidana sebagai alat pembalasan sebuah nestapa yang sah bagi mereka yang melanggar. Namun, per tanggal 2 Januari 2023, Indonesia resmi mengundangkan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Nasional. Ini adalah sebuah dekolonisasi hukum. Salah satu perubahan yang paling fundamental bukan terletak pada jenis tindak pidananya, melainkan pada filosofi mengapa kita menghukum. Jika dulu hukuman dianggap sebagai akhir dari proses hukum, namun kini hukuman adalah awal dari proses pemulihan. Disinilah sistem pemasyarakatan masuk sebagai instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut. Dalam 20 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam bagaimana kedua instrumen hukum ini bersinergi untuk menciptakan keadilan yang bermartabat. Selama hampir satu abad, Indonesia menggunakan Wetboek van Strafrecht warisan lokal Belanda sebagai hukum pidana material kita. Namun, sejarah baru telah terukir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal sebagai KUHP Nasional. Indonesia telah mendekolonisasi hukum. Perubahan ini bukan sekedar mengganti pasal, melainkan sebuah pergeseran paradigma besar. Pertanyaannya, mengapa kita menghukum seseorang? Atau apakah untuk membalas dendam? Atau untuk memperbaiki? Nah, hari ini kita akan membedah hubungan simbiotik antara tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional dengan sistem pemasyarakatan. Kita akan melihat bagaimana penjara tidak lagi dipandang sebagai ujung jalan, melainkan sebagai awal pemulihan. Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional adalah revolusi mental. Dalam hukum pidana kita, jika dulu kita menghukum untuk membalas, kini kita menghukum untuk memperbaiki. Berdasarkan pasal 51, ada 4 pilar tujuan pemidanaan yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama, ada pencegahan atau preventif, yaitu dengan menghukum untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan terulang, baik oleh pelaku maupun orang lain. Yang kedua, ada reintegrasi sosial, dalam kurung rehabilitatif. Fokus utamanya adalah memasyarakatkan terpidana. Penjara bukan tempat pembuangan, melainkan tempat pembinaan agar berlaku kembali menjadi warga yang berguna. Yang ketiga, ada keadilan restoratif atau biasanya disebut dengan pemulihan. Pidana ini bertujuan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan di masyarakat. Fokusnya bukan lagi sekedar menghukum pelaku, tetapi memperbaiki kerusakan sosial yang timbul. Yang keempat, ada edukasi batin, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan sehingga pelaku terbebas dari rasa bersalah melalui pertobatan. Lalu yang kelima, kita bergeser ke pasal 42, ke pasal 52. Jika pasal 51 adalah apa yang ingin dicapai, maka pasal 52 adalah batas yang tidak boleh dilampaui. Lalu yang keenam, ada bunyinya singkat namun sangat kuat, yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Lalu yang ketujuh, ada secara akademis, ini adalah penegasan terhadap teori integratif. Kita mengakui bahwa pidana pada dasarnya adalah sebuah nestapa atau penderitaan, karena ada kebebasan yang dirampas. Namun, pasal 52 menegaskan bahwa penderitaan itu bukanlah tujuan. Penderitaan
hanyalah konsekuensi logis dari proses perbaikan. Yang kedelapan, ada negara dilarang keras untuk melakukan penghukuman yang bersifat menyiksa atau yang disebut torture atau merendahkan martabat manusia yang disebut degrading treatment. Ini adalah sinkronasi hukum nasional kita dengan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Jadi, rekan-rekan, pasal 51 dan 52 adalah kompas mereka yang menentukan kemana arah kapal hukum kita berlayar. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana lapas yang seringkali overcrowded dengan minim anggaran bisa menjalankan mandat semulia ini? Mari kita bedah instrumen pelaksanaannya di segmen selanjutnya. Setelah kita memahami niat negara dalam pasal 51 dan 52 KUHP, pertanyaannya adalah siapa yang bertugas mewujudkannya? Jawabannya ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan. Undang-undang ini bukan sekedar pembaharuan administratif, melainkan transformasi total dari sistem kepenjaraan menuju sistem permasyarakatan yang lebih modern. Ada 3 poin yang mendalam yang harus kita pahami di sini. Pertama, ada perubahan kedudukan dari hilir ke jantung peradilan. Jadi, dahulu permasyarakatan dianggap hanya sebagai bagian hilir atau akhir dari proses hukum. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan permasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. Artinya, kerja petugas permasyarakatan dimulai sejak tahap pra-adjudikasi atau biasa disebut sebelum sidang melalui peran pembimbing kemasyarakatan atau yang disebut PK di Bapas. Sistem ini sudah bekerja memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai latar belakang pelaku. Tujuannya adalah agar hakim tidak asal memenjarakan orang, tetapi menjatuhkan sanksi yang paling tepat sesuai tujuan pemidanaan KUHP nasional. Yang kedua, ada standarisasi hak dan pelayanan atau yang biasa kita sebut sebagai humanisasi, yaitu selaras dengan pasal 52 KUHP yang melarang perendahan martabat. Undang-undang permasyarakatan yang baru memperinci hak-hak warga binaan secara lebih kuat, yaitu ada hak pelayanan. Bukan hanya soal makan dan minum, tapi hak atas kesehatan yang layak, pendidikan, dan akses informasi. Yang kedua ada hak pembinaan. Setiap warga binaan berhak mendapatkan program yang sesuai dengan penilaian risikonya. Jadi, pembinaan tidak lagi dipukul rata. Ada proses assessment atau penilaian untuk menentukan apakah seseorang masuk ke kategori risiko tinggi, menengah, atau rendah. Jadi ini memastikan bahwa adanya sumber daya negara digunakan secara efektif untuk memulihkan mereka, bukan sekedar menumpuk mereka di satu sel. Yang ketiga ada mekanisme integrasi sosial atau jembatan kembali ke masyarakat, yaitu inilah poin yang paling dalam. Transformasi ini menekankan bahwa keberhasilan permasyarakatan diukur saat warga binaan bebas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mempermudah dan memperjelas hak-hak integritas seperti yang pertama ada asimilasi, proses pembauran dengan masyarakat di tahap akhir masa pidana. Yang kedua ada pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Ini bukan diskon hukuman bagi narapidana, melainkan instrumen hukum untuk menguji apakah pembinaan di dalam lapas ini telah berhasil sebelum mereka benar-benar dilepas tanpa pengawasan. Penting untuk dicatat bahwa dalam undang-undang ini, peran Balai Permasyarakatan atau yang disebut Bapas menjadi sangat sentral. Jika lapas adalah pembinaan di dalam tempat pembinaan di dalam tembok, maka Bapas adalah penjaga gawang saat mereka di luar tembok. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memastikan bahwa negara tetap hadir mendampingi mantan narapidana agar tidak kembali ke dunia hitam.
Inilah implementasi nyata dari tujuan memasyarakatkan terpidana yang dimandatkan oleh KUHP nasional. Transformasi ini menegaskan bahwa tembok penjara tidak boleh memutus hubungan manusia dengan masyarakatnya, melainkan hanya membatasi geraknya untuk sementara waktu demi proses perbaikan. Setelah kita membedah filosofi pemidanaan dan instrumen sistemnya, sekarang kita sampai pada bagian yang paling kritis, yaitu bagaimana jika keduanya bertemu dalam praktik nyata. Dalam hukum, hubungan ini disebut sebagai hubungan simbiosis fungsional. KUHP nasional tidak bisa mencapai tujuannya tanpa permasyarakatan, dan permasyarakatan akan kehilangan arah tanpa panduan dari KUHP. Mari kita lihat 3 titik menu utamanya. Yang pertama ada individualisasi pidana. Jawaban atas memasyarakatkan terpidana, pasal 51 KUHP mengamanatkan agar terpidana menjadi orang yang berguna. Secara praktis, ini tidak mungkin dilakukan jika penjara hanya menjadi gudang manusia. Nexusnya adalah Undang-Undang Permasyarakatan menyediakan instrumen litmas atau yang disebut penelitian kemasyarakatan. Melalui litmas, petugas Bapas membedah profil psikologis dan sosial pelaku. Jika seorang mencuri karena kemiskinan, sistem pemasyarakatan menjawabnya dengan program kemandirian yaitu atau yang disebut pelatihan kerja. Namun, jika karena ideologi dijawab dengan pembinaan kepribadian. Inilah titik di mana teori memasyarakatkan di KUHP bertemu dengan modul pembinaan di lapas. Yang kedua ada keadilan restoratif. Dari putusan hakim ke pemulihan sosial, KUHP nasional menekankan pemulihan konflik. Namun, seringkali pemulihan tidak selesai saat hakim mengetuk palu. Nexusnya adalah permasyarakatan menjadi fasilitator lanjutan saat seorang warga binaan akan mendapatkan pembebasan bersyarat atau asimilasi. Sistem permasyarakatan wajib menjalin komunikasi dengan masyarakat dan korban. Ini adalah implementasi nyata dari memulihkan keseimbangan pasal 51 huruf C. Jadi, reintegrasi sosial bukan hanya sekedar narapidana pulang ke rumah, tapi memastikan bahwa masyarakat siap menerima dan konflik masa lalu telah teredukasi. Yang ketiga, ada humanisasi penjara. Sebagai batas legalitas pemidanaan, ini adalah bagian yang paling menantang. Pasal 52 KUHP mengharamkan perendahan martabat. Nexusnya adalah kondisi lapas kini menjadi indikator legalitas eksekusi. Artinya, secara akademis kita bisa berargumen bahwa jika sistem permasyarakatan gagal menyediakan hunian yang layak, secara akademis kita bisa berargumen bahwa jika sistem permasyarakatan gagal menyediakan hunian yang layak, misal sanitasi buruk atau kekerasan sistematik, maka negara sebenarnya telah gagal menjalankan perintah KUHP nasional. Nah, jadi transformasi dalam Undang-Undang Permasyarakatan untuk menjamin hak kesehatan dan perawatan WBP bukan lagi sekedar kebaikan hati negara, melainkan kewajiban hukum untuk menjaga agar pemidanaan tersebut tetap sah atau legal secara moral dan konstitusional. Kita melihat ini sebagai ekosistem. Jika hakim di KUHP menjatuhkan pidana penjara, permasyarakatan harus memastikan orang tersebut tidak mati perdata. Jika hakim menjatuhkan pidana alternatif atau yang disebut seperti kerja sosial, Bapas harus memastikan pengawasannya setara ketatnya dengan di dalam penjara. Inilah koneksi simbiotiknya. KUHP nasional memberikan ruh keadilan dan sistem permasyarakatan memberikan nafas. Jadi kehidupan bagi ruh tersebut.
Tanpa koneksi ini, jadi kesimpulan pada kali ini adalah kita telah membahas betapa indahnya sinergi antara KUHP nasional dan sistem permasyarakatan di atas kertas. Namun, sebagai akademisi dan praktisi hukum, kita harus berpijak pada bumi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sistem kita saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu yang pertama, tantangan utama, krisis overcrowding, atau tantangan terbesar kita adalah kepadatan berlebih atau overcrowding. Bagaimana mungkin misi pembinaan dan permasyarakatan terpidana dalam pasal 51 KUHP bisa berjalan maksimal jika satu sel yang seharusnya diisi 5 orang justru diisi oleh 20 orang. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi, mulai dari penurunan standar kesehatan, potensi kekerasan, hingga sulitnya melakukan pengawasan yang manusiawi sesuai mandat pasal 52 tanpa solusi kapasitas. Tujuan pemidanaan akan selalu terhambat oleh masalah infrastruktur. Yang kedua ada pidana alternatif, solusi paradigma baru. Nah, disinilah KUHP nasional memberikan solusi cerdas yang belum ada secara masif sebelumnya, yaitu pidana alternatif. KUHP nasional memperkenalkan jenis pidana non-penjara bagi tindak pidana ringan, seperti pidana pengawasan, yaitu pelaku tidak masuk penjara tetapi diawasi ketat oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Yang kedua ada pidana kerja sosial. Pelaku wajib memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sebagai bentuk penebusan salah. Jadi, inilah masa depan kita. Pidana penjara tidak lagi menjadi primadona atau senjata utama yang disebut ultimum remedium. Dengan mengalihkan pelanggar ringan ke pidana alternatif, kita memberikan ruang bagi lapas untuk benar-benar fokus membina pelanggar berat, sekaligus mengurangi beban negara. Yang ketiga ada masa depan. Kesiapan institusi dan masyarakat, masa depan hukum kita kini bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama kesiapan Bapas. Petugas Bapas atau PK akan menjadi polisi moral di luar tembok. Mereka harus memiliki kapasitas mumpuni untuk mengawasi terpidana, kerja sosial, dan memastikan mereka tidak melanggar syarat. Yang kedua ada penerimaan masyarakat. Inilah tantangan yang tersulit. Masyarakat harus mulai berubah pola pikir dari ingin melihat orang menderita di penjara menjadi ingin melihat orang tersebut berubah baik. Jika masyarakat menolak kehadiran terpidana kerja sosial atau mantan warga binaan, maka seluruh sistem reintegrasi yang kita bangun akan runtuh. Masa depan hukum nasional kita adalah hukum yang memulihkan, bukan sekedar menjatuhkan. Kita berada di ambang sejarah baru. KUHP nasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan telah memberikan fondasi yang kuat. Kini tugas kita adalah memastikan fondasi tersebut dibangun dengan bata integritas dan semen kemanusiaan. Maka dari itu, mari kita rangkum semua diskusi panjang ini di bagian akhir. Rekan-rekan sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang dari filosofi pasal 51 dan 52 KUHP nasional, melihat transformasi radikal dalam undang-undang permasyarakatan, hingga membedah koneksi simbiotik dan tantangan nyata di lapangan. Kesimpulan besar yang dapat kita tarik hari ini adalah hukum pidana Indonesia telah resmi beranjak dewasa. Pesan utama, penjara bukan lagi tempat pembuangan. Kita harus berhenti memandang sistem pemasyarakatan sebagai sebuah TPA atau tempat pembuangan akhir bagi masalah sosial. Di bawah payung KUHP nasional yang baru, pemasyarakatan adalah pusat rehabilitasi dan reintegrasi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kesalahan masa lalu dengan harapan masa depan. Jika tujuan pemidanaan adalah memanusiakan manusia dan memulihkan konflik, maka keberhasilan seorang hakim tidak lagi diukur dari seberapa berat vonis yang ia jatuhkan, melainkan dari seberapa efektif vonis tersebut memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan luka korban. Harapannya, keadilan yang menyembuhkan. Harapan kita ke depan adalah terciptanya sebuah ekosistem peradilan pidana yang tidak lagi haus akan penderitaan pelaku, tetapi haus akan perbaikan keadaan. Kita
Kita memimpikan sebuah sistem di mana pidana penjara adalah pilihan terakhir, sementara pidana alternatif dan pemasyarakatan menjadi garda terdepan dalam merajut kembali kohesi sosial. Namun, harapan ini menuntut satu hal yang sangat berat, penerimaan dari kita semua sebagai masyarakat. Karena sekeras apapun tugas pemasyarakatan membina seseorang warga binaan, jika saat mereka keluar, pintu rumah kita tetap tertutup dan stigma tetap melekat, maka mereka akan kembali ke dunia hitam. Dan jika itu terjadi, maka seluruh sistem yang kita banggakan ini sebenarnya telah gagal. Jadi, KUHP nasional adalah janji kemanusiaan bangsa Indonesia. Sistem pemasyarakatannya adalah langkah nyata untuk mewujudkan janji itu. Mari kita jadikan hukum sebagai instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik, tidak hanya memukul, tetapi juga merangkul. Saya Salwa Azari Ramadhani Marjoni, berterima kasih telah bersedia mendalami arsitektur hukum baru kita selama 20 menit ini. Mari kita terus mengawal transisi besar ini demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Terima kasih.